Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal ASNK Kebumian tahun 2024. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan PDF-nya, kalian bisa DM ke Instagram Candela Course. Dan untuk yang membutuhkan rekomendasi buku, kalian bisa klik link produk yang ada di video ini. Oke, soalnya adalah panas bumi termasuk di dalam energi yang terbarukan dan menjadi salah satu sumber energi yang akan dikembangkan saat ini di Indonesia. Energi panas bumi memiliki hal-hal yang menguntungkan dan juga yang tidak menguntungkan. Hal-hal berikut termasuk yang bersifat positif kecuali yang A dapat diandalkan, ramah lingkungan, terbarukan dan berkelanjutan, memiliki potensi besar. Yang B menghasilkan limbah, dalam kasus tertentu menyebabkan gempa bumi. Yang C, sistem panas bumi dapat menyediakan pemanasan dan pendinginan dengan memanfaatkan perbedaan antara suhu permukaan dan suhu bawah tanah. Yang D, panas bumi tidak menimbulkan gas rumah kaca yang signifikan. Atau yang E, pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan uap panas yang berasal dari bawah permukaan sehingga tidak merusak permukaan bumi. Energi geotermal atau panas bumi adalah panas yang berasal dari bawah permukaan bumi, terkandung dalam batuan dan cairan di bawah kerak bumi, dan dapat ditemukan hingga ke batuan cair panas bumi magma. Untuk menghasilkan tenaga dari energi panas bumi, sumur digali sejauh 2,5 km ke dalam reservoir bawah tanah untuk mengakses uap dan air panas di sana yang kemudian dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung ke generator listrik. Ada 3 jenis pembangkit listrik tenaga panas bumi: uap kering, flash, dan biner. Uap kering adalah bentuk tertua dari teknologi panas bumi dan mengeluarkan uap dari tanah dan menggunakannya untuk menggerakkan turbin secara langsung. Flash plant menggunakan air panas bertekanan tinggi menjadi air dingin bertekanan rendah, sementara plant biner melewatkan air panas melalui cairan sekunder dengan titik didih lebih rendah yang berubah menjadi uap untuk menggerakkan turbin. Beberapa dampak positif yang dihasilkan oleh energi panas bumi dan bagaimana hal ini berkontribusi pada berkelanjutan dan inovasi. Yang pertama, ada manfaat ekonomi yang signifikan. Salah satu dampak positif yang paling terlihat dari energi panas bumi adalah manfaat ekonominya. Pengembangan sumber daya energi panas bumi menciptakan lapangan kerja baru dan peluang investasi. Hal ini membantu meningkatkan perekonomian di daerah-daerah yang memiliki potensi energi panas bumi yang besar. Yang kedua, penurunan biaya energi. Energi panas bumi juga membawa konsekuensi positif dalam hal biaya energi. Dengan teknologi yang semakin maju, biaya produksi energi panas bumi menjadi lebih terjangkau. Ini berarti bahwa masyarakat dapat menikmati akses ke energi yang lebih murah, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli dan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang selanjutnya, ramah lingkungan. Salah satu keuntungan paling mencolok dari energi panas bumi adalah ramah lingkungannya. Proses produksinya tidak menghasilkan emisi karbon atau polutan udara lainnya. Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, energi panas bumi membantu mengurangi jejak karbon dan melindungi lingkungan. Selanjutnya, menyokong target perubahan iklim. Dengan semakin mendesaknya isu perubahan iklim, energi panas bumi menjadi pilihan yang menarik. Negara-negara yang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dapat mengandalkan energi panas bumi sebagai bagian dari portofolio energi mereka. Ini membantu mencapai target perubahan iklim secara global. Yang selanjutnya, mendorong inovasi teknologi. Pengembangan energi panas bumi juga mendorong inovasi dalam teknologi energi terbarukan. Para ilmuwan dan insinyur terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi panas bumi. Hal ini tidak hanya memperluas pengetahuan kita tentang sumber energi ini,
tetapi juga membuka pintu untuk teknologi baru dan penemuan yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Investasi dalam energi panas bumi juga berarti investasi dalam infrastruktur energi terbarukan secara keseluruhan. Dengan membangun jaringan distribusi energi terbarukan yang kuat, kita dapat menciptakan sistem energi yang lebih fleksibel dan dapat diandalkan untuk masa depan. Selanjutnya, kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dampak positif energi panas bumi tidak hanya terbatas pada ekonomi dan lingkungan. Energi panas bumi juga berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Selanjutnya, mendorong kemandirian energi. Dengan mengandalkan sumber energi panas bumi, banyak negara dapat mencapai kemandirian energi yang lebih besar. Mereka tidak lagi tergantung pada impor energi dari negara lain yang dapat meningkatkan keamanan energi dan stabilitas ekonomi. Jika kita lihat dari pilihan-pilihan yang ada pada soal, di sini yang tidak termasuk sifat positif energi panas bumi adalah yang B, menghasilkan limbah, dalam kasus tertentu menyebabkan gempa bumi. Sedangkan untuk yang A, C, D, dan E merupakan sifat positif dari energi panas bumi. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Candela Course. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!